Halo, selamat berjumpa kembali untuk pertama kalinya. Saya Hermawan Ahmad Yeskom dari Yulfikar Star Course. Jadi di sini akan belajar dari nol ya, bagaimana cara kita mengenal atau mempelajari dokumen Word, bagaimana cara kita dari nol, bagian-bagiannya apa aja, bagaimana cara menggunakannya dari Microsoft Word. Jadi kalian bisa ikutin dari nol ini ya, jadi dari nggak ngerti sama sekali sampai bisa ya teman-teman. Oke, yang pertama kita buka filenya dulu, Word-nya kita buka, aplikasi Word kita buka teman-teman, pilih new blank. New blank itu adalah pertama kali kalau kita mau bikin namanya file Word teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin undangan, mau bikin buku, mau bikin apa tulisan apapun, maka di Word itu maka kita harus membuka aplikasi namanya dokumen Word atau aplikasi Word Microsoft teman-teman. Nah, di sini ada beberapa bagian ya teman-teman, disebut dengan menu ya teman-teman. Di sini ada bagian file yang terdiri dari new file, open, info, save as, print, share, export, close, account, feedback option. Kemudian ada menu home, itu ada paste dan lain sebagainya, ada insert, ada design, ada layout, reference, mailing, review, view, help, tell me what you want to do. Oke. Nah, teman-teman, untuk pertama kali setelah kita membuka aplikasi Word teman-teman, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana caranya kita menu home ini, dari bagian-bagian ini itu fungsinya buat apa sih gitu ya kan. Jadi kalian kan bingung ya, kalau apalagi yang belum pernah sama sekali gitu kan, nggak tahu apa, dari nol, benar-benar dari nol, atau orang sekolah yang baru dapat pelajaran Microsoft Word. Nah, gitu. Nah, kalian kan nggak tahu tuh apa sih fungsi dari home nih, ada paste, ada gambar gunting, ada gambar buku, ada gambar apa ini nih. Oke. Ya, langsung saja. Oke, yang pertama kita menu home ini ada namanya paste, kemudian ada control X atau cut ya, fungsinya untuk memindahkan. Itu disebut dengan bagian clipboard teman-teman. Clipboard. Ya, clipboard ini ada cut, copy, format, dan paste teman-teman. Bagaimana cara menggunakannya, kita langsung saja. Kita bahas dulu satu persatu alatnya teman-teman, biar kalian jago benar-benar jago dari step-step fungsinya ini, ngerti sama sekali. Oke, nah kita langsung saja. Misalkan kita Yulfikar Star Course ya. Oke teman-teman, Yulfikar Star Course. Nah, ini dari nol belajar Microsoft Word ya. Oke, by Hermawan Ahmad, channelnya channel Yulfikar Star Course. Nah, di channel saya ini teman-teman, kalian bisa belajar beberapa teknik informatika ya teman-teman, dari Word, Excel, dan PowerPoint, serta ntar kita akan mencoba untuk pemrograman VBA makro dan pembuatan web. Tapi untuk pertama kali kita akan bahas mengenai cara penggunaan Microsoft Word dari nol. Oke. Nah, apa sih fungsi dari clipboard ini teman-teman? Clipboard ini itu ada kata gunting, itu artinya memisahkan teman-teman. Jadi pertama kita ketik dulu apa yang kita butuhkan di sini. Kita ketik. Bagaimana cara mengetiknya? Anda tinggal ngetik aja di apa itu? Di tulisan yang papan pengetikan ini, namanya saya lupa. Anda ketik aja sesuai yang Anda inginkan di situ. Seperti ini contohnya. Kita akan menggunakan
sama tanda gunting ini. Tanda gunting ini tandanya teman-teman adalah untuk memindahkan. Oke, kalau bahasa Inggrisnya remove the selection. Jadi untuk memindahkan apa yang kita seleksi dan mengambil itu di clipboard dengan clipboard ini. Jadi dengan clipboard ini kita bisa mengambilnya teman-teman. Nah, setelah itu Anda bisa memindahkan di paste menggunakan ini ke tempat Anda yang inginkan gitu. Jadi kita akan memindahkan, contohnya ini tulisan Zulfikar Starkos. Kita akan coba pindahkan dengan menggunakan tanda gunting. Oke, nah dia pindah teman-teman. Saya pindahkan ke bawah di sini, saya klik ini. Kemudian saya paste teman-teman. Nah, dia akan berpindah di sini. Itulah fungsi dari tanda gunting ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk fungsi dari tanda copy teman-teman, atau Ctrl C. Bahasa Inggrisnya put a copy of the selection on the clipboard so you can paste it somewhere else. Ketika kita menggunakan ini copy dan kita bisa memindahkan, dipastikan di tempat yang kita inginkan. Contoh, kita akan mengcopy ini. Bagaimana caranya? Kita blok dulu teman-teman yang udah kita tulis tadi, udah yang kita ketik tadi. Kemudian Anda klik copy. Oke, kemudian Anda taruh di mana yang Anda inginkan. Misalkan saya taruh di sini dan saya klik paste. Otomatis dia akan dua teman-teman, tercopy. Nah, inilah fungsi dari copy teman-teman. Di clipboard ini juga ada namanya fungsi dari format painter atau Ctrl Shift C teman-teman. Nah, di sini ada tulisannya bahasa Inggris. Like the log of a picture selection, you can apply that log or other content in the document. To get started, number 1, select content with the formatting you like. Number 2, click format painter. Number 3, select something else that automatically apply the format. Jadi gini, select konten yang ingin Anda format. Misalkan saya mau memformat ini, saya rubah dulu ya biar terjadi perbedaan. Saya coba dulu menjadi forte teman-teman. Kemudian ukurannya saya menjadi 14. Oke. Jadi fontnya ini saya berubah menjadi forte dan ukuran tulisannya saya rubah menjadi 20. Nah, tulisan ini akan saya aplikasikan ke sini teman. Jadi kalau ini agar tulisannya fontnya sama dan ukurannya sama dengan ini. Bagaimana caranya? Tanpa harus mencari di sini. Jadi cukup kita blok teman-teman, kemudian kita klik format ini, kan? Kemudian kita blok yang ingin kita format sama dan kita lepaskan. Nah, apa yang terjadi? Lihat, dia akan berubah, fontnya sama dengan ini dan ukurannya pun sama teman-teman. Itulah dari fungsi dari format ini. Atau contoh kita bisa yang ini teman-teman. Kita mau dia misalkan kita Times New Roman ya dengan ukurannya kayak begini. Dulu. Ini kita belajar dari nol teman-teman, benar dari nol. Jadi kita klik dulu, dah gampang banget pokoknya. Nah, ini kan Times New Roman fontnya dengan ukuran 20. Nah, kita pengen format agar ini sama dengan ini bentuk dan ukurannya. Jadi gampang banget teman-teman, kita blok, kemudian kita copy di sini dan kita format di sini dan lepaskan. Oke, selamat. Anda berhasil. Lihat, sama-sama. Ini formatnya sama teman-teman. Dua ini sama, ini juga sama. Itulah fungsi dari clipboard teman-teman. Nah, clipboard ini nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai font ya. Jadi ada clipboard, ada font. Font ini banyak banget teman-teman. Lihat, banyak banget. Jadi kita nggak usah pusing. Jadi gini aja, kita langsung praktek. Setelah kita mengetik sebuah tulisan, misalnya teman-teman, contohnya ini ya, mengetik tulisan ini pengen saya tebalkan. Nah, kalau pengen tebalkan ya tinggal klik tebal ini teman-teman. Jadi bagaimana? Blok tulisannya. Oke, kemudian kita tebalkan teman-teman. Nah, otomatis dia akan tebal, bold namanya. Nah, kalau kita pengen, atau bisa Ctrl B ya. Jadi kita ini terus silahkan tekan Ctrl B. Nah, otomatis dia akan bold. Oke, ini juga silahkan Ctrl B, otomatis
salah satu fungsi dari bold ini teman-teman. Jadi dia untuk menebalkan. Nah kalau dia menipiskan lagi bagaimana, silahkan blok lagi dan klik tebalnya lagi, dia akan berubah menjadi tipis lagi. Itulah dari fungsi bold. Nah kemudian ada lagi namanya italic teman-teman, atau memiringkan, atau disebut juga Ctrl L ininya untuk shortcutnya. Jadi gampang banget teman-teman, kita blok di sini, kemudian silahkan klik ini, maka dia akan berubah menjadi miring tulisannya. Ya kan, ini juga sama, tinggal klik aja menjadi miring tulisannya. Nah untuk menggaris bawahin juga sama teman-teman. Saya pengen menggaris bawah ini misalkan ya. Oke, dia akan muncul garis bawah. Kita lihat pilih warnanya, karena ini kuning kita ganti hitam aja teman-teman. Oke, dia akan berubah menjadi warna hitam tulisannya. Kemudian bentuknya, saya pengen nggak garis-garis kayak gini dong. Nah dia otomatis berubah teman-teman. Itulah fungsi dari namanya underline atau Ctrl U. Oke, kalau mau shortcut kita blok aja, kemudian kita Ctrl. Lama kita berhasil buat garis bawah tulisan yang Anda bikin. Nah di sini ada banyak pilihan jenis garis bawah yang tersedia yang bisa Anda gunakan, jenisnya beda-beda. Yang kedua ya, selanjutnya kemudian akan belajar bagaimana memberi garis tengah atau mencoret tulisan yang kita bikin teman-teman. Wah ini ternyata jelek nih, saya pengen kasih coretan bahwa ini tulisan ini tidak boleh, maka tinggal saya klik di sini teman-teman. Nah otomatis tulisan itu ada tanda coret di tengahnya. Gampang kan? Oke, nah terus ada X2 ini apa? Saya mengecilkan dan membesarkan teman-teman. Tuh, dia mengecil dan membesar, ini juga sama. Oh. Cuma bedanya ini di posisi segini, ini di posisi bawah. Jadi misalkan saya pengen ini ada tulisan kecil di posisi bawah ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian saya pengen mengecilkan di posisi bawah. Nah, otomatis dia mengecil di posisi bawah. Saya pengen mengecilkan ini di posisi atas misalkan. Nah begitulah, maksudnya begitu teman-teman, pahamnya fungsi dari X2 di bawah dan X2 di atas ini. Nah ini adalah ukuran teman-teman. Jadi ukuran ini kita bisa pilih dari sini ukurannya. Misalkan saya pengen merubah ukuran ini menjadi, ini kan 28. Nah ini pengecil teman-teman. Ini bisa langsung di sini juga bisa teman-teman, nah tanpa harus di sini atau juga dikecilin. Itulah fungsi dari AA. Ini A kecil, ada A besar dan A kecil. Nah ini ya sebenarnya AA yang mau untuk kayak apa nih. Nah tuh, kamu mau bikin A kecil apa besar, center case gitu, yang normal atau yang low case. Ini yang bentuknya kayak gini D nya. Jadi low case itu huruf depannya huruf kecil semua. Nah ini huruf besarnya gede. Di sini aja deh, kita hilangin dulu underscore-nya, kemudian kita coba ya teman-teman, kita coba upload. Nah lihat, dia menjadi huruf besar semua. Jadi Anda pusing nih, gue pengen jadi ini hurufnya besar semua nih. Tinggal ini kan udah huruf besar, ada huruf kecil. Low case berarti menjadi kecil, upper case berarti menjadi besar gitu, atau capitalic word. Nah ini lihat, ujungnya besar semua gitu, atau double case. Nah ujungnya kecil, tengahnya gede. Jadi fungsi dari ini adalah mengubah ukuran kita mau jadikan dia besar atau kecil guys, itu aja, gampang kan? Jadi kalau nggak usah ini ganti huruf gede, nggak usah, kita blok aja. Saya pengen semuanya huruf depannya gede, berarti tinggal capitalic words ya. Saya pengen kecil semua nih, lower case ya. Saya pengen ujungnya depan yang gede, center case. Oke, saya pengen apa nih, ujungnya semuanya gede, huruf besar. Nah itu klik capitalic X words, atau kita seperti ini, hurufnya kecil kemudian yang lain gede. Nah itulah fungsi dari A kecil dan A besar ini. Nah apa sih, kita lihat yang selanjutnya adalah eraser, menghapus. Jadi misalkan kita pengen menghapus kayak gini kan pusing nih, satu-satu delete, nggak usah pusing teman-teman, kalian tinggal klik di sini dan eraser aja. Tulisan Anda yang di blok tadi akan hilang. Oke, contoh saya ini, oke ini ya teman-teman. Kemudian saya hilangin dulu ininya.
Oke, kemudian saya hapus. Nah, otomatis dia terhapus. Jadi tidak usah mendelete satu-satu atau kayak gini pakai backspace atau delete. Jadi kan kelamaan tuh. Nah, jadi tinggal kita gua pengen delete ini aja lah, tinggal blok delete. Nah, otomatis dia akan berubah teman-teman. Oke, paham kan teman-teman? Nah, kemudian di sini ada nih, di tulisan ini itu ada dia itu semacam kotak teman-teman yang bisa diwarnai. Nah, tuh. Jadi mau backgroundnya mau ganti apa nih? Hijau. Bisa. Ini bagaimana? Blok dulu teman-teman. Nah, blok. Ya nanti akan berubah menjadi hijau. Blok. Background menjadi hijau. Kemudian itulah fungsi dari background ini namanya background teman-teman. Ubah lagi menjadi biru. Tulisannya kok nggak kelihatan, pengen warnanya hijau merah, tulisannya bisa kita blok dan kita warnanya merah. Ini pilihan warna yang tersedia, jadi warna-warnanya banyak teman-teman. Oke, clipboard sudah, font sudah. Nah, sekarang kita akan belajar paragraf teman-teman. Oke, sampai di sini dulu, kita jumpa di pertemuan berikut yang kedua. Nah, sekarang gini, tadi kan udah kita filenya new ya teman-teman, kita pengen simpan nih teman-teman, kita simpan ya, pengen file ini simpan biar tidak hilang. Bagaimana cara menyimpan filenya? Sekarang kita begini, kemudian Anda klik save, browse itu cari ya file yang kalian inginkan mau taruh di mana. Saya taruhnya di D ya teman-teman, kemudian saya kasih di modul kursus course, kemudian Microsoft Word. Di sini saya belajar dari Microsoft Word dari 0 ke 1. Oke, saya save ya teman-teman. Oke, maka ini udah berubah teman-teman, filenya berubah, jadi kita bisa close dan kita bisa buka lagi di tempat yang kita simpan tadi, di mana ide, kemudian modul source Microsoft Word. Nah, ini jadi 0 kita buka otomatis. Oke, itulah pertemuan pertama ya, pembahasan mengenai bagaimana cara membuka Microsoft Word, kemudian dari dia ngeblank menulis pertama kali, kemudian fungsi dari menu home di clipboardnya dan fontnya, bagaimana cara menggunakan ini semuanya sudah teman-teman. Pertemuan berikutnya yang kedua, kita akan mencoba menggunakan paragraf ini dan menulis paragraf yang panjang teman-teman. Oke, kita akan menggunakan ini. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe untuk link channel ini agar kita semangat dalam bikinnya. Terima kasih, see you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.